Halo YouTube dan semua para teman-teman Majelis Gibah di sana. Ada siapa aja? Tolong perkenalkan diri kalian. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Halo, saya Yuzu dari Multiverse. Oke, terus ada siapa itu? Halo, saya Nelly dari Cilegon. Ada Cilegonnya segala ya. Halo, saya Gary dari Medan. Wih, Jauh. mantap. Saya Gary dari Gunung. Oke, kali ini kita bakalan review film terbaru dari bioskoponline.com, yaitu sebuah spin-off dari kisah populer NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini, yaitu Story of Kale When Someone's in Love. Apa yang kamu mau? Gak ada, Le. Gak ada orang yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan di hidup kita selain diri kita sendiri. Dan sudahi semua bicara. Belum ada setahun dari NKCTHI yang dari Januari baru tayang. Ini baru akhir tahun udah ada story kelanjutannya. Bukan kelanjutannya sih, lebih ke spin-off ya. Lebih membahas kisah yang ternyata bukan dari inti keluarga si NKCTHI itu, tapi ternyata dari sosok pasangannya si Awan, si Kale. Yang Bukan pasangan sih, lebih tepatnya teman itu. Iya, teman. Oke, teman. Teman PHP. Yang ternyata sangat mencuri perhatian masyarakat Indonesia sampai akhirnya dibuatkan kisah backstory-nya tentang Kale itu sendiri. Seorang manajer anak band yang kalau di NKCTHI itu Anak band. dia mem-PHP-kan si Awan, ya kan? Itu banyak orang yang marah dengan, pokoknya tim Awan tuh marah tuh. Kenapa si Kale ini menyakiti gitu kan? Nah, ini ada pembelaannya dari seorang Kale. Kenapa dia nge-PHP-in anak orang gitu. Bukan tim Aurora. Iya, Waktu itu tim Aurora, sorry. that's why dibuatkan cerita. Tim Narendra. Narendra siapa? Bapak. Oh ya, Bapak Narendra ya. Ya gitulah pokoknya. Lupa dia. Wah, lupa. Ngeblank kalian bahas Narendra pula. Lupa. Pokoknya ada Aurora, Awan, sama si Angkatan. Kita tidak peduli dengan keluarga Narendra itu. Pokoknya kita cerita tentang fokusnya adalah Dinda sama Kale. Ya. Kenapa Kale bisa sebrengsek itu kepada Awan? Ya, ini cerita awalnya gitu. Bagus banget sih kalau menurut gue. Jadi walaupun dikemasnya cuma satu jam setengah itu pas dan mengutarakan untuk toxic relationship-nya itu benar-benar tergambar semua gitu. Walaupun cuma ada scene potongan maju mundur kan, alurnya kan dia maju mundur ya. Jadi tapi ngena gitu loh, pas semuanya di saat dia ngomong kayak gini, ntar mundurnya ke scene saat dia lagi happy-nya gimana si Kale sama Dinda itu kalau menurut gue pas banget gitu. Jadi dan relate ke tiap hubungan orang yang ibaratnya terutama yang ada toxic relationship ya, yang ada penasaran dari mulut juga, dari tindakan juga, dari kasar ya udah pokoknya gitu dah ya kan. Pokoknya intinya yang pernah ngerasa dikasarin ya mungkin akan baper dengan saat menonton film ini. Yep. Apalagi yang pas kita tahu ya kan, kita bertiga kan ikut preskon si Aurelia aja sampai ke puak luka lamanya lagi ya kan. Dia ngomong sendiri ya kan, dia sendiri yang ngelakuin dan dia pernah ngerasain dalam toxic relationship dan dia terkuak lagi gitu, terbuka lagi luka lama itu. Berarti orang, apalagi yang orang nonton saat nonton dan mengalami hal itu pasti akan baper habis kena asli. Sutradaranya Mas Angga, yang nulis Mas Ipang, yang nulis Mas Irfan Ramli. Nah, yang patut diapresiasi ini emang penulis naskahnya Mas Irfan Ramli, karena ceritanya di sini kan emang sempit ya, circle karakternya pun cuman Dinda, Kale, arah band, udah gitu kan, sama mungkin si Argo.
Argo kan. Udah itu. Nah, cuman itu aja. Jadi, 8 orang ya. nah, circle yang sempit itu pun bahkan yang banyak bermain pun cuma berdua, si Dinda sama si Kale. Nah, mereka berdua ini yang memang konfliknya dari awal udah dijor-jorin langsung konflik utama gitu. Kenapa si Dinda ini punya pacar toksik, terus Kale ini sok menjadi penyelamat, tapi dia jadi penyelamat pun ada di momen yang salah gitu. Iya kan? Iya, sama aja dia jadinya. Nah, posisi Kale ini kayak semacam orang bego yang menyelamatkan orang lebih bego gitu. Dia lebih baik, tapi ternyata diri dia ya sama aja gitu loh. Iya. Akhirnya sama aja. Iya, terkadang cowok juga kan gitu. Lu pasti bakal dapat yang akan lebih baik dari lu. Tapi ternyata ya lu sama aja ternyata ujung-ujungnya. Intensitasnya pun, Kebanyakan sih. iya intensitasnya pun udah dibuild dari awal gitu kan. Jadi awal-awal udah ngerusak, udah langsung manis gitu kan. Jadi nggak ada basa-basi, langsung mereka berdua langsung nge-build sebuah relationship-nya itu. Terus plotnya pun maju mundur kan, back and forth gitu kan. Tiba-tiba langsung minta putus, lah putusnya kenapa? Terus diceritain kisah manisnya gitu kan. Mundurnya. Itu makanya gue bilang naskahnya ini cakep banget ngatur ininya ya. Terus kemudian dikemasnya sama si Mas Angga, ya tau lah Mas Angga juga keren lah ya kan, karya-karyanya juga. Cuman yang gue salutin itu ya itu naskahnya itu. Jadi tiap ceritanya itu ngepas gitu loh, ketika pas dia backstory, oh saat kayak gini nih dia sama sekali sama si Dinda kayak begini, ntar pas majunya lagi nyeritain putusnya kenapa alasannya, ntar backstory-nya lagi kayak gini gitu. Nah, story ini bagus banget gitu loh, kayaknya nikmatinnya enak, dan tiap per scene-nya itu kadang kalau ada yang tadi gue bilang, orang pasti ada anjir. Iya. Dari kalian yang lain mungkin pasti, gue yakin gak mungkin gak. ada yang rasa nggak? Mungkin kayak ini relate, entah penulis naskahnya ini dia pernah mengalami kejadian itu atau dia risetnya luar biasa, karena ini banyak orang yang mungkin akan mengalami ini, atau mungkin kayak ngerasa lah ini kok kita banget, kok aku banget, kalau saya aku banget gitu loh, rasanya tuh kayak kita lagi jatuh cinta sama orang gitu, terus habis itu ternyata orang itu ya cuman mampir, ternyata dia punya tujuan akhir, jadi kita ya kayak bandara transit sementara lah gitu. Dia tuh cuman mampir bentar ya, kerasa nyaman si cowok, oh ini selamat datang di penerbangan terakhir gitu, ternyata dia ada tujuan lain gitu kan, itu kan sakitnya. Si kalinya ngebawa perasaannya itu terlalu berlebihan gitu, karena ya tadi tiap orang ya pengen gitu ya kan, nggak mau lepas dari pasangan, cuman cara impresnya itu maksudnya menggambarkan itu jangan terlalu berlebihan, kayak curigaan lah, marah-marah mulu lah kayak gitu, itu sebenarnya nggak boleh juga dalam hubungan kayak gitu. Itu maksudnya bukan dimanfaatin sebenarnya, kalau ada kata kan si Dinda bilang Bukan dimanfaatin, tapi si Dindanya ini kayak terlalu open sama ke semua cowok gitu, jadi dia nggak berani nolak gitu loh. Si ini nyakitin, ya udah sih, ayo santai-santai, aku juga mau berjuang kok, mau berjuang gitu. Ternyata hilang, ada cowok lain mau bantuin, ternyata dia selingkuh. Jadi kan posisinya si Dinda nih emang kriminal mastermind-nya gitu di sini, dan si cowok-cowoknya korban gitu. Sarah bener. Tapi sih pendapat aku bagus, hampir sama kayak Mas Yuju. Oke. Apa? Nggak ada yang sama-sama kayak aku ya. Terus? Meskipun durasinya singkat tapi jelas gitu. Oke. Apa enjoyable gitu lah. Kerasa nyaman dengan ceritanya yang lumayan kelam itu. Enggak kelam sih. Menggiring opini. Kalau aku lihat kali tadi ya, itu tuh kayak lihat diri sendiri beberapa tahun lalu. Mending beberapa tahun, ini baru kemarin juga kejadian nih. Terus? Ya gitu, ya gimana ya, ingat banget gimana
beneran ngeperjuangin seseorang, terus dia apa namanya, dia akhirnya jadian sama kita, terus ya apa, pasangan mantan open tapi kitanya pengen memiliki dia sepenuhnya, kan nggak bisa kan sebenarnya. Terus cemburu, tapi itu sih untungnya nggak se ekstrim kali sama Argo yang sampai ngerusakin barang, nggak kayak gitu sih, paling marah doang gitu. Tapi si karakter Kale ini terdevelop untuk jadi orang yang abusive juga loh. Dia berkembang jadi kayak, loh kok jadi kayak Argo juga dia gitu. Iya. Berarti si Dindanya kan meng-create. Sebenarnya kalau sama Argo tuh itu dari apa ya? Dua sisi koin yang beda gitu. Sisi koin, jadi ya walaupun emang tampilannya beda tapi sebenarnya sama aja gitu. Ininya semua cowok semuanya gitu ya. Tiap ada hubungan pasti keras, temperamen gitu ya. Relatif. Giring terus. Opini nih. Ini aduh. Tapi ya gitu kan, terus ya mungkin inilah ya, film Kale ini bisa jadi pelajaran lah ya. Mau berhubungan ya udah biasa aja gitu loh, nggak usah ngoyo. Kalau emang Tapi setia. Kalau emang udah ada komitmen ya udah gitu. Iya. Jalan aja terbuka. Tapi jangan terlalu terbuka, nanti kayak Dinda. Tapi visi sama misi Dinda Kale ini dari awal nggak ada persamaan. Si Dinda cuma pengen kolaborasi secara musik, pengen duet doang. Dan si Kale ini naruh hati lebih gitu loh. Dia berharap pengen memulai hubungan, pengen melindungi si Dinda dari si Argo gitu. Sedangkan si Dindanya cuma bilang, yuk kita cuma duet doang kan gitu. Santai aja lah, berhubungannya. Itu salahnya Dinda terlalu menerima dan si Kalenya terlalu besar perasaannya. Makanya terjadi hubungan yang kayak satu pihak gitu. Itu kalau aku nangkepnya tuh Dinda tuh kayak apa ya? Bosenan. Oke. Bisa. Bosenan dia. Kalau Kale setia. Iya. Gitu, karena terlalu setia, jatuhnya ya posesif. Sakitnya luar biasa. Ayam. Ya gitu lah. Udah ya para cowok ya. Nah, akhirnya ada sisi Udah ayam. Kalau kalian setianya iya sama. dari sudut pandang perempuan nih. Iya, kalau aku melihatnya film ini dari sisi Dindanya ya. Emang itu memang kejadian yang realitanya emang kayak gitu. Umumnya tuh cewek kalau udah rasa nggak nyaman, pasti dia tuh nggak mau bertahan lama-lama di situ gitu. Dan pasti akan mencari yang tempat yang lebih nyaman, dan kalau ada yang lebih nyaman lagi, ya pindah lagi ke tempat yang lebih nyaman. Oh, hijrah ke arah yang lebih baik terus ya. Iya kan, sebelum jadi melengkung. Oke. Tapi emang kalau udah main-main KDRT ya, itu termasuk KDRT nggak sih? Iya. Termasuk iya, kalau udah kayak gitu tuh ya OTW KDRT kayaknya. cewek mana yang mau gitu loh kalau pasangannya Pokoknya toxic, marah. abusive-nya, relationship-nya Iya, yang satu ditunjukin. pemarah yang pertama, terus yang kedua cemburuan, terus harus laporan terus gitu. Overprotective Ya ya. kalau aku sih ngelihatnya sih ya wajar kalau Dinda kayak gitu. Aku Tapi apakah wajar ketika dia tapi nggak semua perempuan, nggak semua laki yang seperti Mbak bilang ya, nggak semua laki. Nah, Nggak semua laki seperti ini, ibaratnya harus minta laporan lah, harus cemburu lah ke anaknya. Bener banget itu, pas kata Dinda dia ngoceh semalaman itu nggak ada cewek satupun di dunia yang suka diocehin sama cowok. Itu tuh langsung bikin perasaan langsung berubah. Makanya dia bilang sebenarnya udah nggak ada di sana lagi kan. Oke. 10 bulan lagi. Nah, sebagai SJW-nya Kale nih, si Dinda ini kan udah 1,5 tahun nih diceritain ya. 1,5 tahun berhubungan Dinda sama Kale. Ya kan? 10 bulan enggak. Tapi kan sepanjang itu si Dinda tuh juga open relationship ke orang lain. Ternyata
berujung diselingkuhin juga, mungkin jenuh atau apa gitu. Tapi tetap membuka komunikasi sama si Kale. Apakah itu dianggap wajar sebagai wanita untuk menyakiti pria semacam itu? Ini sensitif jadi Oh, jangan. Lebih gini, mana tim yang merasa ini adalah pengganggunya dan ini adalah pahlawannya gitu. Kalau menurutku sih pahlawannya adalah si Kale dan pengganggunya nih si Dinda nih. Dinda ini perusak karena kalau masalah sebab akibat si Awan kenapa digituin kan karena Dinda gituin si ini kan si Kale. Gitu loh. Iya sih. Jadi ada arusnya yang traumanya itu kan sakitnya anjir nih gara-gara si Iya. Dinda nih sekarang nggak mau dia komitmen, dia sakit hati, nggak mau nikah, nggak mau punya status, nggak mau punya hubungan yang ada namanya gitu loh. Makan tuh. Emang kayak nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Iya. Ya jadi penyebabnya dia itu balik lagi ke Kale, terus Kale ada lagi yang penyebabnya yang lain gitu kan. Jangan-jangan nanti di sini ada spin off-nya Dinda lagi. Harus itu, harus. Makanya ini storytellingnya kan simple ya, emang karakternya itu aja, dan mungkin sepanjang film memang Kale sama Dinda ini diceritakan debat mulu ya, konflik mulu, banyak dialog-dialog ya, emang munculnya pun natural. Itu kalau kita semacam berhubungan sama sesama apa ya, punya hubungan itu pasti omongannya kan itu terus kan, cemburunya gimana, berantemnya kayak gimana, mesra-mesranya gitu kan, semuanya relate sekali gitu. Makanya berjalan sewajarnya, semulus itu. Berarti kan jenius juga kan penulis naskahnya gitu. Berarti alur ceritanya bagus ya, pada suka semua. Yep. Enggak, ada Banget yang ih. sebel, ada yang suka, ada yang ngena banget, ada yang pengalaman pribadi gue itu. Yep. Dari Mbak Nuti lah. Mbak Nuti gimana? Overall impresinya? Cerita film ini membuktikan Makala itu brengsek sesuai dengan RKCPH. Loh, tapi kan di sini diciptakan Dindanya seperti apa, tapi perlakuan dia ke Awan itu ya ya memang menunjukkan dia bukan cowok baik-baik lah. ya Gitu. Jadi Kale. Kale brengsek karena dibrengsekin. Karma. Tapi sebenarnya kalau gue lihat kalau gue lihat di sisi Dinda, memang sebenarnya Dinda ini karakter tipe cewek yang setia sih. Oke. Dia bertahan 4 tahun sama si Argo, dipukulin, dihajar, di apa-apa. Itu dia percaya kalau si Argo akan berubah kan, bilangnya. Berarti kan memang si Dinda ini memang setia gitu. Yep. Cuma tergantung dari titik si cowoknya ini ngebawa Dinda ini gimana gitu. Namun ternyata sama saya ya sama aja gitu ya kan. Makanya emang Mbak Nuti sama Kak Nuti sama Mbak Nel bilang brengsek ya. Setuju juga gua, sebenarnya setuju juga. Kali brengsek bukan masalah dalam arti kata brengsek. Brengsek itu kan bukan dia playboy atau apa gitu. Enggak. Tindakan yang dia lakukan ke perempuan itu memang nggak harus dilakukan seperti itu. Benar sih, memang benar. Satu sisi gitu ya, tapi di satu sisi juga Dinda juga kurang ajar. Udah 1,5 tahun dia selingkuh 6 bulan tapi minum tidak. Oke. Jadi ya kita nggak bisa memihak mana yang benar si Dindanya atau si Kalenya sih kalau menurut gue di sini. Bukan memihak sih, tapi gimana sih konflik ini berjalan, terus karakternya kan si Kale pun tahu gak, ini gimana? Jadi perdebatan yang seru karena gini, kalau dari sudut pandang cowok menilai Dinda yang brengsek atau enggak, yang ngeselin lah atau enggak gimana? bukan brengsek sih, si Kalenya juga salah jatuh cinta sama orang gitu. Si Dinda lagi putus, lagi bermasalah nih. Kale tuh ngarep, udahlah nggak usah sama cowok yang abusive itu, udah sama aku aja gitu. Ternyata dia ngarep, si Dinda ya kan, yakin kayak gitu kan. Jadi dia kayak bukanya pelan-pelan, tapi si Kalenya bukanya terlalu lebar gitu. Jadi dia sakit hati pun karena dia sendiri sebenarnya gitu. Bisa jadi kita memandang bahwa itu dari antara Dinda sama si Kale, kalau gua gitu kan. Ini dari sudut pandang cowok pasti akan nilai si Dinda yang tadi seperti lo bilang deh. Tapi kalau dari sisi
perempuan pasti akan nilai si Kale ya memang brengsek gitu. Jadi di antara mereka berdua ini kita bingung mana mau yang disalahin dan mana yang mau dibela gitu. Karena enggak bukan itu ya Su. Kalau menurut aku sih Kale itu akan nyari tipe perempuan yang akan mirip Dinda lagi. Karena kalau orang berhubungan tuh biasanya pacar ya. atau yang pertama kali dia suka itu akan berkesan dan dia akan cari itu terus. Makanya di NKCTHI dia nggak bisa gabung sama Awan karena Awan tuh orangnya normal, nggak kayak Dinda. Iya. Nanti kalau misalnya saya ini dilanjutin lagi gitu misalnya, pasti nanti juga akan ketemu cewek lagi yang mirip-mirip Dinda gitu, kompleks masalahnya. Terus perempuan yang liar lah kalau menurut istilah cowok kan, nggak pelin-pelan, nggak jelas gitu. Terus akan seperti itu. Jadi sebenarnya dalam plot ini tuh si penulisnya tuh nunjukin bahwa cerita ini tentang mental manusia sih kalau gue lihat sih. Bahwa orang itu akan mencari lagi yang tipenya sama. Itu di sini juga dijelaskan secara tidak langsung kenapa kalian nolak si Awan. Kalau aku sih nangkepnya gitu. Nanggapin Mbak Nuti tadi waktu si Awan sama Kale itu kan emang Awan tuh rasanya kayak terlalu bocah juga gitu loh. Di circle-nya Kale tuh Kale terlalu dewasa, si Awannya juga masih anak kecil. Tapi kalau si Kale sama Dinda itu kayak seumuran gitu kan. Setara. Jadi kalau mau dibandingin yang tadi Mbak Niti bilang, si Kale akan nyari tipe Dinda, kalau gue sih nggak kasih pendapat gitu, karena justru gue malah menghindar dari cewek yang tipe sebelumnya kayak gitu. Gak mungkin orang misalnya gue udah pernah pacaran sama orang tipikal kayak gini terus tiba-tiba putus, saya mau nyari lagi tipikal kayak gini, enggak. Masa iya mau gali lubang sendiri gitu loh. Ya benar. Jatuh di lubang yang sama. Yang sama. Ya maksudnya nggak akan sampai terulang lagi kejadian hal yang ibaratnya yang sebelumnya gitu. Jadi mungkin ya kenapa dibilang Awan nggak cocok juga ya mungkin karena ya memang belum sepadan aja atau enggak mungkin emang kali nggak mau untuk menjalani hubungan gitu. Masih trauma gitu ya. Iya betul, kayaknya masih trauma karena kan dia ngomong di situ di film itu kan dia bilang gue memang nggak pernah berpengalaman dalam pacaran. Iya. Jam terbangnya Awan belum banyak itu. Sama si Kale pun juga sama kayak gitu kan dibilang Kale baru belum pacaran aja belum terlalu ini gitu. Baru 1 kali doang dia bilang terus kan dia juga belum pernah pacaran gitu. Yang dari awal-awal juga dia ngomong belum pernah pacaran gitu. Tujuan dibuatnya film Story of Kale ini bisa menjawab si Kale ini kenapa nggak nerima cintanya si Awan, ya kan? Karena si Kalenya pun masih ada rasa Dinda yang terlalu gede dan dia juga nggak mau berkomitmen lagi karena masih sakit hati gitu. Dan dia nggak mau nyakitin Awan gitu. Itu sih menurutku sih tujuan dibuatnya Story of Kale ini menjawab itu sebab akibat itu kenapa si Kale dianggap fuckboy sama orang-orang itu dan ya ternyata dia laki-laki yang tersakiti gitu. Ada post traumatik gitu loh. Ada post traumatik sakit hati sama si Dindanya gitu. Akhirnya udah nggak mau berhubungan lagi daripada terlalu tenggelam sakit hati lagi gitu. Menjawab kepergian, menjawab dia. Kausalitas, cile bahasanya. Iya. Ya, kalau misalnya ini disangkut pautin sama film NKCTHI, mungkin ini akan jadi sebuah akibat. Tapi kalau misalnya kita jauhin deh, anda anggap aja film Kale ini sendiri deh misalnya. Tapi kan film ini dibuatkan emang untuk melengkapi, untuk menjawab pertanyaan. Kalau dibuat sendiri susah dong. Enggak misalnya. Ngambang, nggak jelas. Iya sih, iya juga kita. Apa ya, menurut kalian apakah konflik itu lumayan cukup bisa dinikmati sama kalian dengan hanya berdua tektokan, konfliknya seperti itu, kayak gitu loh. Kalau menurutku sih separuh perjalanan rasanya cukup untuk melihat betapa sakit hatinya si Kale gitu.
kayak gak berharap ini mau disakitin kayak gimana gitu. Ternyata ya walaupun ada pertama diselingkuhin, kedua mau ditinggal nikah tuh sakitnya udah sakit, disakitin lagi gitu loh. Ya kan? Udah sakit minta ampun. Iya. Jatuh Udah lupa, terus udah jatuh ditinggiin tangga. Iya kan? Proses si Kale mengikhlaskan yang dari si Dinda mau keluar, kuncinya ditarik-tarik, nggak boleh. Sampai akhirnya si Dinda bilang, aku mau nikah gitu. Akhirnya dia ikhlas, udahlah pergilah. Udah terserah kayak gitu kan. Proses mengikhlaskannya ini yang bikin sakit hati amat kali ini gitu. Tapi prosesnya menurutku sih lama. Konflik perdebatannya tuh lama banget. Walaupun hebat ya. Iya. Dialog-dialognya dalam, range emosinya si Kale pun kuat gitu daripada yang pertama cuman senyum-senyum cengengesan. Di sini dia bisa nangis, bisa emosinya tinggi, stres, ngomong bahasa kasar pun banyak gitu. Jadi dia explore lagi Kalenya, nggak cuman menye-menye anak band doang. Gimana menurut Tapi kalian? cara acting mereka bagus nggak? Apakah mereka memerankan pengalaman sendiri atau ada pengembangan karakter dari karakter acting mereka? Misalnya maksudku tuh gitu, maksudku tuh gini. Misalnya si Ardhito ini orangnya ceria, terus dia harus memerankan orang yang murung. Nah itu berarti ada pengembangan. Iya. Jadi ya kan? Betul. Itu kalau Karena ya berarti ada pengembangan acting kan. Maksud kalian Ya eksploratif sih, Kalenya emang bisa berevolusi jadi aktor yang nggak cuman main musik doang gitu. Dia range emosinya jadi lebih gila di sini, depresinya tuh kelihatan. Acting awal-awal sih, Kale ya gitu aja. Masih waktu senyum-senyum sama Dinda tuh biasa, tapi begitu dia disakitin tuh ngerasa nangisnya, stresnya, ngamuk-ngamuknya, terus dia sembah sujud ke Dindanya itu, wah ini dapet nih. kayak orang gila gitu ya, kayak dibikin gila sama Dinda ya, tergila-gila sama Dinda. Iya. Aku tuh mau ini gitu itu. Oh itu gila banget tuh laki yang kayak gitu tuh asli sumpah. Nah. Dan jangan sampai ada di fase teori. di fase itu sih kayak udah bukan Ardhito Pramono lagi, itu Kale gitu. Kalau yang NKCTHI itu masih Ardhito Pramono itu, masih musisi, masih senyum. Tapi ini sekarang udah Kale dia. Sekarang dia udah jadi orang yang Dinda gimana tuh? jadi karakter gitu. Katanya kan pengalaman pribadi, kok gue curiga dia nggak berakting. Bisa jadi. Itu asli sumpah keren banget. Tapi jujur Aureli yang paling penting daripada lainnya loh Mbak. Kalau menurutku. Dia bagus. Dia bagus. Kalau aku lihat itu sih apa gimana? Oh, aku kalau lihat itu sih, kalau lihat si Ardhito masih agak labil gitu. Ada yang kadang dia bagus banget. Iya. Tapi ada beberapa yang lu harusnya bisa lebih gitu loh. Bisa lebih. Berkembang sih. Memang di akhir-akhir baru keluar dari Ardhitonya tuh. Tapi kalau Dindanya dari awal mah yang ya udah Dinda gitu. Pembuktiannya si Terus, Ardhitonya. apa ya? Terus siapa ya? Ada wajah Kale deh. Ada wajah Kale tuh. Nih. Arya Saloka, aku lihat terlalu menggebu-gebu ya. Berlebihan. Beneran gitu. Berlebihan sekali. Karakter gini loh mas, itu kayak mencerminkan ketika ada pacaran, karena memang ada loh yang asli, relate asli itu pacaran. Iya. Yang sikap si Argo yang dikeluarin itu kayak main tangan, main ngatain goblok, bego, kasar, ngejorok atau apa, bahkan ngegampar itu relate gitu. Jadi makanya mungkin dia disuruh memerankan karakter yang ibaratnya karakter cowok yang biar Dinda ini tuh sabar gitu, biar Dinda itu sabar dari karakter cowok yang kayak begitu gitu. Tapi aku nangkep apa yang diomongin Galih itu. Kalau si siapa Argonya ini overacting sih menurutku sih emang kekencengan gitu. Makanya menggebu-gebu aku bilang tadi. Cukup banget ya. Terlalu kenceng gitu uratnya. Nenek Yanti itu pasti itu nenek Yanti. Iya, nenek yang nenek kita gitu. Terserah. Oh nenek kita. Dan yang bikin
terkejut tuh ini waktu berantem. Nggak tahu kayak beneran gitu pukulannya. Jadi waktu nonton tuh langsung shock gitu loh. Langsung, wih ini beneran nih mukulnya. Kalau menurut aku filmnya sih istilahnya ya film pacaran begitu yang istilahnya beranteman. Kalau gue sih belum nonton 100%, jujur gue belum nonton 100%. Gue menontonnya hanya sebagai pendengar aja karena bini gue yang nonton, gue nggak suka jenis film ini. Kenapa bininya nggak ikut? Yang ikut aja mas. belum kelar. Gue sebagai yang dulu pun juga begitu, nggak sampai segitunya sih gitu. Ini kisah percintaan anak Jakarta Selatan relevan sekali nih. Gue bukan jaksel. Saya ngerasain ngasih undangan terus sakit hati, gue nggak ngerasain, tapi gue ngasih undangan ke pacar. Pokoknya jalan cintanya mulus-mulus saja lah ya, nggak kayak seapa sekali ini ya. Iya, gue orang yang pengasihnya, gue orang pengasih undangannya, itu gue mantannya itu. Gitu, jadi ya jujur aja sih, gue kalau misalkan lu tanya perasaannya gue, ya bagi gue sih nggak sebegitu-gitu banget ya, sama gue pacaran juga, sama yang disakitin juga, dan gue juga memberi undangan juga nggak sebegitu banget sih. Gitu. Istrinya nongol. Iya ya. Istrinya nongol. Ada kali. Gimik baru. BTW ciumannya mantap loh itu. Kissing scene-nya lumayan memorable tuh. Salah satu kissing scene terbaik tahun ini sih menurutku sih. Aduh itu terpanjang. Kayak Spider-Man gak sih? Iya sih. Enggak. Maksudnya itu cukup berani, durasinya lama gitu. Gerik sorry ya Gerik. Gerik sorry ini konten dewasa, ini lebih ke bahas ciuman. Tapi itu cukup berani untuk film Indonesia. Kalau misalkan ditayangin di bioskop mungkin bakalan kena cut berapa detik tuh. Mungkin kayak Aquaman tuh, cert gitu kelar. Setidaknya kissing scene-nya tuh nggak di itu loh. Nggak bibirnya di zoom in gitu loh. Enggak. Makanya si Ardito-nya menang banyak kan. Si Ardito ini menang banyak, langsung wah ini walaupun nggak dapat cintanya mah ya udahlah, udah dapat yang lain gitu. Kan kata-katanya apa? Yang penting kita pernah bahagia. Asik. Itu bener-bener awal, bener-bener yang sesuai banget karakter Kale kenapa bisa jadi PHP boy. Maksudnya Iya. Berarti benar bapak hebat ya. Sesuai kenapa Kejawab. dia melakukan hal itu di NKCTHI ya karena itu. Iya. Bener. Guys. Jadi ini kan alurnya maju mundur gitu ya. Iya, Tapi, backward. tiap scene itu diliatin apa masalahnya, kan nggak mungkin cuma karena Kale baik segala macem, tapi kan di ending sebenarnya ketahuan tuh kenapa si Kale sebenarnya kayak childish juga, terus bahasanya kalau nggak mau kehilangan terus posesif, itu kan kayak gitu kan, posesif terus. Jadi sebenarnya dia pengulangan si Argo tapi dalam hal yang halus gitu. Iya. Tidak bisa menemukan jati diri dan keinginannya si Dinda itu sendiri gitu. Dinda ini penyebab semua properti rusak tuh karena ada Dinda. Itu aja. Jadi kalau pergi-pergi jangan ngajak Dinda ya. Iya. Kalau dapat Dinda juga begitu gue balik-balik. Ada Dinda di ruang makeup rusak semua, di kamar hotel rusak semua. Semuanya salah Dinda. Lanjut bagian yang memorable. Ciuman lah. Mau apa lagi dong? Iya betul. Sepakat nggak tuh? Bagian memorable ya. Kalau Ardito ngomong anjing. Ya itu biasa. Ardito real life pun gitu. Mabok juga. Enggak, tapi kalian ngomong anjingnya tuh dijaga gitu. Anjing. Iya sih. Iya, ada ini kayak bergumam ya.
Dia kayak anjing gitu ya. Bukan anjing gitu. Kayak ketahan gitu loh. Iya, iya. Oh, Kalau nanti gue- dilihat bapak. Pas Sama di ya, hotel kita. sih, pas di hotel, pas keluar Suka main kasar ya. si Argo. Hmm. Oh, temennya di hotel. Oh. Di liftnya itu, di liftnya. Aku pikirnya nggak bakal datang lagi si Argo kan. Dia datang lagi dia. Iya, iya, iya. Oke. Kalau Mbak Nel? Aku ya tadi sama kayak Aska tuh dengan modal 10k dengan modal 10k kita bisa Emang jiwa kesepian. Modal 10k bisa lihat ciuman panjang. Tapi nggak lihat Tapi ciuman itu ciuman ciuman ya. belum kondisi jadi pacar kan? Udah. Karena di situ tuh udah. Tapi kan mereka nggak pernah membahas hubungan nama gitu. Yang penting mereka sama-sama nyaman gitu. Nah, sekarang menurut gua adegan scene yang memorable saat dia buka pintu, terus ada lagu sudah, nah itu keren. Memperbiarkan sudah lagu barunya si Ardito itu. Iya, iya, iya. Yang sudah itu. Sama beberapa properti di rumah tuh hilang satu persatu kan. Hilang satu persatu, hilang. Akhirnya Dinda tuh nggak bisa ngerusak barang lagi gitu. Mantap. Jadi pas dia buka pintu, masukin kunci ke pintu, buka pintu, terus kemudian membiarkan si Aureli pergi, itu keren banget itu sih. Keren banget. Ikhlas ya, Itu memorable banget ya. Iya. Itu benar-benar ibaratnya ya udahlah lu pergi gitu, sesuai dengan pas lagunya sudah. Kalau gua memorable-nya memang lagu Sudahlah, tapi adegan si Aureli yang nyamperin si Dito nangis itu, yang meluk Sudahlah itu, meluk itu udah kayak emak sama anak, tau nggak? Ya Jadi Allah. itunya kan nangis tuh, maafkan, terus kan ke dadanya, ke ininya kan, udah Sudahlah itu kan. Nah, ya itu di situ adegan memorable-nya apa ya? Ya lucu aja sih seorang Ardito gitu kan. Sudut pandang yang sudah berkeluarga memang berbeda ya. Yang jomblo mikirin ciumannya, yang sana mikirin sungkemannya. Wow, emang variatif. Gerik bingung Gue apa ya? gak mikir ciuman ya, gue mikir yang tadi. Gerik mentok ketemu cowok sama cowok di lift doang. Kayak lu. Semuanya ada memorable. Ini penonton yang baru nih. Berarti kolektif dong. Semuanya emang bermakna gitu. Gimana gitu. Soalnya menurutku actingnya standar semua. Tadi dia bilang ada pengembangan, tapi aku bilang enggak, Ardito masih Masih Ardito ya. Jadi Jarang-jarang lihat Ardito nangis. Ardito yang gini-gini loh. Gitu-gitu udah keren tuh. Nggak ada yang berkesan banget, biasa aja semua. Aspek musikalnya lumayan kuat lah ya di film ini. Soalnya kan pemainnya pun Aureli, Ardito, Arah Band itu kan musisi semua kan. Itu potensinya bisa dimaksimalin mulai dari soundtracknya, terus filler lagu duetnya, terus Arahnya pun punya kontribusi jadi pengisi lagu di scene-scene awal kan. Berarti kan berhasil tuh, dari sisi soundtracknya pun bisa membangun emosinya. Kita ngerasa terpuaskan dengan sudah itu, berarti ya udah ikhlas gitu. Closingnya yang sempurna gitu. 7,5. 7,5. Mantap. Atau sama ada 7,5. pesan. Sepakat 7,5 semua? Enggak. Ayo, Ketinggian. sampaikan. Setuju aku. Soalnya Aku juga cuma muter di situ-situ aja, jadi enggak. Kalau 7 juga kayak ketinggian. Musiknya lima setengah mah. Mantap. Nah, itu pemainnya 8 loh, itu pemainnya. Oke. Berdasarkan pemain. Gue lagi berdebat. Case-nya 8
sih kok. Lihat aja Baru tinggi lagi julid. gara-gara buffering terus, gara-gara buffering. Kurang apa ya? Kurang menarik kalau buat aku. Jadi aku ngasihnya 6,5 deh. Oke. Lumayan. Ya. Oke Mbak. Mungkin yang kasih nilai tinggi aku sendiri kelihatannya. Kali berapa kali? Mbak Nuti tadi 6,5 ya? Iya. Ini di bawah nih. Aku 6. Asya, Itu 6 itu soalnya filmnya Kale ini bawa premis yang sebenarnya udah ditemuin di posesif ya. Oke. Ya, abusive relationship gitu ya. Kemasannya apa sih? Kemasannya si Kale ini kayak terlalu milenial banget gitu loh. Jadi Iya, itu hubungan anak jaksel. jadi Sebagai anak Tebet merasa relate ini. kurang grounded gitu loh. Jadi lebih demen posesif daripada Kale gitu. Tapi Oke. ya 6 udah lumayan lah. Oke. aku 7. Udah muji-muji 7, gimana sih Yusuf? Sebenarnya Itu. Udah panjang dialognya. aku suka, cuman ada beberapa hal yang menurut aku ada hal yang harus dikoreksi atau yang dikurangin gitu, maksudnya sebenarnya nggak dikurangin sih, maksudnya kayak ada yang kurang gitu di dalam ceritanya dia gitu. Pakat story-nya basic, tapi dari sisi kelamnya Kale itu entah kenapa paling personal gitu, jadi kerasa ya itulah hubungan gitu, bahkan sampai dia banget gitu ya. bahkan sampai nggak mau untuk bikin komitmen kayak gitu kan, alasannya apapun kuat gitu, jadinya ya udahlah, ya itulah representasi kisah anak jaksel gitu. Sebagai anak Tebet kan ngerasa oh ini emang kehidupan kita banget nih gitu. Jadi overall sih 8, walaupun kisahnya separuh pun cukup gitu loh, nggak perlu kisah panjang 1,5 jam gitu. Ini cuman inside story 30 menit kayak film pendek macam Tilik, cuman durasi 30 menit pun udah kejawab gitu. Cuman dialognya aja panjang-panjang, jadi kayak perpanjang durasi, kepanjangan aja sih. Dengan karakter sedikit itu harusnya sih simple aja gitu. Apa itu? Betul, Giring. Ya, yang pas di bus itu dia buka handphone terus buka bioskop online, buka film Ciara. Oh iya, itu namanya sponsor Mas Geri. Itu product placement. Gak apa-apa dong Mas Geri. Gak apa-apa. Tipis-tipis. Itu platformnya, kalau nggak ditampilin nggak dapet duit dong. Tipis-tipis. Itu iklan. Ya nggak apa-apa dong. Iklan secara iklan sama lagi tidur. Nontonnya Ciara ya. Nontonnya Ciara, tapi dia lagi tidur, ngapain cuman buka. Enggak, mungkin scroll itu doang, scroll film doang. Nggak ada yang menarik nih kira. PR-nya sih segera dibikin aplikasinya lah. Kita ngerasa nggak puas dengan tampilan websitenya gitu, terlalu lemot. Terus animonya untuk Kale ini kan terlalu rame kan. Mungkin se-Indonesia ya penonton NKCTHI kan 1 juta. Otomatis mungkin ada 1 juta orang yang mengakses si bioskoponline.com ini kan secara bersamaan gitu. Betul, jadi makanya bosnya parah. Nanya aja. Udah. Dinda dibanding bentar Oh, iya. nanya aja. Kalau menurut kalian Dinda dibandingin sama cewek yang love ponsel tuh brengsekan mana? Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldi. Pamit.